Aparat kepolisian dan TNI kini berjaga-jaga di lokasi perkampungan Jamaah Ahmadiyah di Desa Balai Harapan Sintang, Kalimantan Barat. Ada 72 jiwa Jamaah Ahmadiyah di sini. Lalu seperti apa kondisi terkininya? Kami sudah terhubung bersama dengan Kombes Polisi Doni Charles Go, Kabid Humas Polda Kalimantan Barat. Selamat sore Pak Doni. Pak Doni, ini bagaimana Pak kondisi terakhir di sana Pak? Ya, jadi terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa aparat gabungan ya, baik dari TNI, Polri, itu sejak kemarin memang sudah standby di sana untuk mempertahankan situasi yang memang sudah pulih sejak kemarin. Karena dari peristiwa sekitar pukul 1, kira-kira 2 jam setelah itu kondisi sudah dapat terkendali. Walaupun seperti tadi yang sudah dijelaskan, ada 2 bangunan, yang satu dibakar, kemudian bangunan masjid yang dirusak. Kalau situasi saat ini semua dalam kondisi normal kembali. Anggota kami tidak hanya yang berseragam, yang tidak berseragam pun juga tetap jaga-jaga di sana. Kemudian kita juga berkomunikasi dengan pihak-pihak di sana dengan harapan tetap menjaga komitmen kita untuk menjaga stabilitas Kamtimas tetap terjaga dengan baik Pak di Doni. wilayah. Ya, Pak Doni sebenarnya sudah berapa lama Jamaah Ahmadiyah ini sendiri tinggal di daerah sana dan apa kemudian yang menyebabkan konflik sehingga kemarin itu terjadi perusakan dan pembakaran yang dilakukan oleh massa? Jadi untuk warga atau jemaah Ahmadiyah sendiri di wilayah Sintang itu sejak tahun 2004 sudah ada di sana. Kemudian perkembangan pun juga menurut kami wajar-wajar saja, bahkan saat ini sudah mencapai 20 keluarga ya. Kalau kita lihat beberapa tahun sebelumnya belum sebanyak itu. Nah, kemudian untuk pemicu kenapa sampai terjadi, karena dari pihak pengunjuk rasa, kelompok masyarakat yang menamakan dirinya Aliansi Umat Islam, ini sudah beberapa kali mengharapkan agar masjid yang dibangun tanpa izin, jadi kami sampaikan memang betul bahwa masjid itu dibangun tanpa izin, ini supaya dibongkar. Kemudian dari pihak pemerintah Kabupaten Sintang, Polres, Kodim, ini juga selalu mengadakan mediasi, pertemuan dengan melibatkan semua pihak yang menghendaki untuk dibongkar. Kemudian dari pihak Ahmadiyah pun juga selalu diajak dalam pertemuan-pertemuan tersebut. Kemudian muncullah keputusan dari pemerintah Kabupaten Sintang bahwa masjid ini tidak boleh dioperasikan, dihentikan kegiatannya secara permanen. Namun keputusan ini ternyata dirasa belum cukup dari pihak masyarakat di sana yang sudah beberapa kali mengajukan keberatan. Jadi memang masjid ini mulai didirikan di tahun 2020. Sejak didirikan itu penolakan sudah terjadi. Jadi mulai dari ada beberapa surat yang memang sudah ditujukan, ada 7 atau 8 surat dari warga masyarakat di sana menolak pendirian masjid ini. Nah, kemudian karena tuntutan yang diharapkan bahwa masjid ini dibongkar, namun ternyata keputusannya hanya dihentikan secara permanen, inilah yang terus dikumandangkan sehingga akhirnya peristiwa kemarin terjadi. Tapi perlu diingat bahwa apa yang dilakukan Polda Kalbar dan jajaran, kami memang memprioritaskan bahwa penanganan itu untuk menyelamatkan jiwa masyarakatnya. Jadi kita betul-betul memfokuskan ke sana. Karena kita menghindari sekali adanya benturan-benturan sekecil apapun pada saat kejadian unjuk rasa. Karena benturan kemudian bisa saja berdampak yang lebih buruk seperti yang terjadi saat ini. Demikian. Baik, Pak Doni, dengan adanya kemarin terjadi peristiwa perusakan dan pembakaran ini, kemudian apa tindakan dari pemerintah setempat terkait hal ini, Pak? Ya, saya belum bisa ya berbicara tentang pemerintah, tapi kalau dari aparat keamanan sendiri, kami sudah menerjunkan tim ya gabungan, jadi dari Direktorat Reserse Kriminal Umum ini bekerja sama dengan Polres Sintang untuk mengusut kasus ini ya. Memang kita punya strategi sendiri dalam penanganan kasus ini, sehingga kami mohon waktu karena kami sudah mengumpulkan berbagai alat bukti, barang bukti yang ada.
Kita juga sudah melakukan wawancara, interogasi dengan beberapa orang. Ya, kita minta waktu supaya pengungkapan kasus ini berkaitan dengan permasalahan pengrusakannya bisa segera sudah bisa kita ungkap. Artinya ada proses hukum begitu Pak yang akan dilakukan terkait dengan kejadian kemarin itu Pak? Oh ya, ada, pasti. Kita akan lakukan itu. Yang sekarang ini lagi berproses, tim lagi bekerja. Maka itu kami minta waktu, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa kita sampaikan kepada masyarakat. Demikian. Baik, Pak, kemudian dengan para jamaah Ahmadiyah, bagaimana dengan mereka saat ini Pak? Ya, jadi ketika permasalahan ini mencuat, sebetulnya petugas-petugas keamanan kita itu sudah lakukan pengamanan. Jadi pada saat mulai berdiskusi, mereka dimediasi, kita sudah selalu menjaga mereka. Kemudian sampai peristiwa kemarin pun kita punya personil yang cukup, namun memang kita memfokuskan ke beberapa objek ya, tidak hanya ke lokasi masjid, tapi kediaman-kediaman, rumah-rumah individu warga jamaah Ahmadiyah pun kita amankan. Jadi mulai dari kejadian sampai sekarang tetap kita lakukan penjagaan terhadap mereka. Kemudian. Oke, baik. Pak, kalau tidak salah ini sudah ada proses identifikasi juga yang sedang dilakukan oleh pihak kepolisian di sana. Sejauh ini apa saja Pak temuan-temuan atau fakta-fakta yang didapat dari proses identifikasi ini Pak? Ya, jadi sementara ini tim kita lagi bekerja ya. Kita lagi interogasi, kemudian ya bukti-bukti foto, video yang ada ini sedang kita pelajari ya. Mudah-mudahan dengan apa yang kita punya ini bisa ada langkah yang lebih konkret nanti ke depan. Kita juga tetap memonitor perkembangan situasi sehingga situasi ini bagaimana tetap terjaga, kemudian semua aspek bisa kita laksanakan khususnya dalam penegakan hukum. Demikian. Baik, Pak, apa kemudian upaya untuk menyelesaikan permasalahan ini? Dalam arti kemarin ini kan memang sudah ada keputusan untuk menghentikan seluruh kegiatan begitu, tetapi ini juga masa masih belum terima seperti itu. Dan apa kemudian jalan tengah yang akan diambil untuk menyelesaikan konflik ini, Pak, di luar dari proses hukum? Ya, jadi sementara ini seperti ada beberapa rekaman bahwa memang Bapak Gubernur berjanji dalam waktu 1 bulan untuk menyelesaikan ini secara tuntas. Nah, dengan itu bahwa permasalahan ini sudah menjadi sorotan dari provinsi. Mudah-mudahan dengan lingkup yang lebih besar itu, dengan melibatkan berbagai pihak yang lebih berkompeten, mudah-mudahan dalam waktu 1 bulan sudah ada keputusan-keputusan yang bisa menguntungkan semua pihak. Baik, terima kasih Kombes Polisi Doni Charles Go, Kabid Humas Polda Kalimantan Barat sudah bergabung bersama kami.